Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Nggak ada ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, sebelum kita awali pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas pimpin doa. Ayo ketua kelas pimpin doa. Ya, selamat siang ya. Ya, sebelumnya ya kita mulai. Saya absen dulu untuk mengecek kehadiran di pagi hari ini. Apakah ada yang hari ini tidak masuk atau izin? Coba nanti saya absen satu-satu. Tolong yang saya panggil nanti angkat tangan ya. 9C ya. Akhananta Fadil, Arvino Yogi, Arsifa, Karisa, Dias, Dimas David, Dimas Wisnu, ya, hadir semuanya. Tadi ada temanmu yang hari ini izin ya. Kita doakan semoga nanti teman kalian cepat sembuh dan nanti bisa belajar bersama kita. Ya. Nah, sebelumnya yuk kita berdiri dulu. Ya, berdiri dulu semuanya. Kita relax dulu. Nah, mulai sekarang kita pusatkan pikiran kalian. Ayo semua pusatkan ya. Ambil napas. Ayo dari hidung ayo ya. Ambil, kemudian tekan dulu. Ya, tahan dulu 4 menit. Nah, kelamaan ya 4 menit ya. 3 detik aja ya. Habis itu kita keluarkan. Ya. Sudah rileks belum? Nah, kalau sudah rileks silahkan duduk dulu. Nah, ya terima kasih. Nah, anak-anakku semuanya ya, kemarin kalian sudah mempelajari tentang materi informatika. Ya, coba saya tak tanya, informatika sama komputer itu sama apa tidak? Beda? Nah, ada yang tahu bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, bedanya adalah informatika itu adalah sebagai ilmunya, ya, kita memberikan atau mencari sebuah ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kemarin di informatika ada beberapa bab yang harus kalian ketahui. Sedangkan komputer itu adalah sebagai alatnya, ya, alat yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kita mempunyai suatu kerjaan atau apa itu, kita bisa mencari solusi, yaitu dengan menggunakan komputer itu. Ya. Itu. Mari kita ya, masih berkaitan dengan informatika. Hari ini yang kita pelajari tentang ini, berpikir komputasional. Ada yang tahu berpikir komputasional itu apa menurut kalian? Atau computational thinking? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ini, berpikir komputasional itu adalah, atau computational thinking, salah satu cara penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari itu kalian mempunyai suatu masalah. Ya enggak? Punya enggak?
Nah, contohnya saat kalian berangkat ke sekolah, saya yakin mempunyai kesulitan. Kesulitan yang harus kita belajar berangkat ke sekolah nanti yang harus kita pakai apa dulu, apa mandi dulu, atau kita pakai seragam dulu, ya, atau memakai sepatu dulu, kayak gitu. Ya, itu adalah salah satunya. Nah, kalau kita berpikir secara real ya, komputasional, ya, caranya adalah kita bangun pagi-pagi, ya, biar nanti tidak ke sekolah datang terlambat, ya, tidak terlambat, disiapkan apapun perlengkapan yang harus kita bawa. Kita seorang manusia itu harus mempunyai pikiran, berpikir komputasional yang luar biasa. Kita itu butuh untuk berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Tujuannya adalah ini, siswa mau menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dan dengan volume kecil. Pagi hari ini pembelajaran tentang silsilah keluarga atau pohon tri ini. Kita lanjut. Nah ini, apa itu struktur data? Ya, di berpikir komputasional bab 2 itu ada namanya struktur data. Struktur data adalah cara sistematis untuk menyimpan dan mengelola data di dalam komputer. Ya, ini berkaitan kita. Ya, kita harus selalu ya bisa ya, mengoperasikan komputer itu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Kemudian struktur data yang tepat dapat membantu meningkatkan efisien dan performa program. Iya. Contohnya nanti kalian bisa membuat struktur data itu lewat media Canva atau bisa media Word, Excel atau bisa berupa gambar. Hari ini ya tugas kalian ya. Nanti saya bagi kelompok kecil ya. Ini coba buka struktur data tree atau graph. Di situ udah ada videonya, tolong amati. Setelah itu nanti tugasnya di LKPD saya bagikan. Tanggalnya Heng, kalau Heng silakan gabung dulu sama temennya. Nanti kalian menggunakan langsung ke internet menggunakan Canva boleh atau buku gambar. Ya, sambil kalian lihat, ini LKPD-nya saya bagikan. Nih, tolong. LKPD-nya. Mbak. LKPD-nya sudah saya bagikan, tolong diskusikan sama teman-teman kalian. Nanti kalau sudah, silahkan nanti kita presentasikan di depan. Apa yang nggak bisa? Ya, paling bagus diwarnai kalau kalian ya ingin tampak bagus diwarnai menggunakan krayon sisilah keluarganya. Biar kalian nanti
Apa yang nggak tahu biar tanya sama temennya bagaimana ini yang bagus gimana ya, urut-urutannya gimana, apakah sudah benar apa belum ya gitu. 15 menit lagi waktunya. Nanti perwakilan dari kalian ya, maju salah satu. Ya, sudah membuat. Nah, nanti dipresentasikan di sini salah satu dari hasil kalian. Untuk apa ini? Sisilah struktur data dalam keluarga kalian. Ya. Ini keluarga dari siapa? Dari ibu. Ya, emang agak sulit sih, tapi kalau nanti kalian sudah setiap hari membuat kayak ini, memahami, insya Allah lebih mudah cara membuatannya seperti kayak gitu. Itu harus ada keterangannya ya, ada keterangan root, child node, kemudian ada left node, itu sudah ada di LKPD-nya. Gitu. Dah, waktunya habis ya. Waktunya habis. Nanti habis ini kita presentasi. Yo, sebelum presentasi silahkan kalian berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Ayo, berdiri dulu. Semua berdiri. Ya. Tolong tirukan gerakan kayak gini ya, biar kalian nanti saat presentasi biar fresh lagi. Ayo, Mas, berdiri semua. Yuk, kita lihat depan, aspektingnya gampang. Ya, kita lihat di depan dulu. Ayo. Ayo, ya laki-laki semangat. Itu adalah ya, nah, sudah fresh ya. Ya, untuk melaksanakan presentasi hari ini. Untuk hari ini yang sudah ya, coba yang menggunakan Canva dulu. Ya, banyak yang menggunakan Canva, silakan presentasi sedikit. Silakan maju, Mbak, gak apa-apa, Mbak. Ya, ini. Monggo, bawa ini dulu.
pegang aja nggak apa-apa. Ya, langsung sini aja. Assalamualaikum ya gitu. Ya. Ada Assalamualaikum pesanan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pohon keluarga saya. Ya. Di sini ialah pohon keluarga saya. Yang paling Yang atas lain adalah dengerin. road, yaitu Baca. nenek saya Ya. yang bernama Sri Yanti. Terus kedua yaitu adalah orang tua saya dan Pak Ade dan Bu Ade saya yang bernama Susilo dan Juli. Setelah itu ada Dar dan Sugeng. Terus bawahnya itu ada Rifnut. Di situ ialah cucu-cucu dari nenek saya. Yang pertama ada Geli, Wulan, terus Devi, Adenia, Riko, Tias Nanda, Dava, Galang. Nah, terus itu paling bawah yaitu Left note-nya. Ya. Left Note yang bernama Puinsya dan Gea. Ya. Nah, ini dia presentasi tentang pohon keluarga saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi, ya ini tadi silsilah keluarga dari Mbak siapa tadi? Siva, ya. Ini adalah dari Mbak Siva menggunakan plak, yaitu menggunakan Canva, ya. Penggunaannya menggunakan Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nenek saya Nurwati dan kakek saya Rakim. Dan ini Udah yang lain fokus, ya. anak dari kakek saya. Ada Eko, Titi, Susanto, Yanti, Yani, dan Teguh. Ya, kemudian Eko menikah dengan Ani ya. dan mempunyai anak bernama Oki dan Arta. Lalu Titik menikah dengan nggak tahu namanya, Pak. Ya, nggak apa-apa, langsung aja. Ya. Rukani. Ya. Mempunyai anak bernama Rika dan Rizal. Lalu Susanto dan Maya menikah dan mempunyai anak yang bernama Sari, Rizky, dan Nizam. Lalu Yanti dan Yono mempunyai anak bernama Ayu. Dan Yani bersama Budi menikah dan mempunyai anak bernama Nanda dan Bila. Ya. Lalu Teguh dan Tati menikah dan mempunyai anak Indri dan Rizka. Ya, tutup kalau sudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi silsilah dari Bapak atau Ibu, Mas? Dari Bapak. Ya, dari bapaknya Mas siapa tadi? Mas Nizam, ya. Ini walaupun singkat gak apa-apa, ya. Biar semuanya tahu. Saya yakin silsilah dari keluarga satu dengan yang satunya itu berbeda-beda. Dari kamu sama Pak Eka juga berbeda. Dan itu cukup, ya. Terima kasih, Mas, ya. Ya, Beri oplas untuk Mas Nizam. Itu ya. Itu ya, alhamdulillah hari ini kalian sudah melaksanakan presentasi. Ya, tadi perwakilan dari kelompok kalian
dari sisilah cara pembuatan menggunakan plug, menggunakan Canva, ada juga yang menggunakan unplug berupa gambar. Itulah salah satu ya. Kenapa berpikir komputasional itu penting? Ya, contohnya seperti ini tadi. Kalian bisa mengurut-urutkan ya keluarga kalian masing-masing. Ya. Tapi ya, antara satu dengan yang lain itu berbeda. Itu ya. Untuk kesimpulan, ya, ini alhamdulillah ya kesimpulan hari ini belajar berpikir komputasional itu menurut kalian penting enggak hari ini? Penting ya. Ya, kesimpulannya ada hari ini belajar berpikir komputasional itu sangat penting dan sangat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita mempunyai masalah apapun, kecil apapun, kita harus secara perinci bisa mengatasi masalah tersebut ya dengan langkah demi langkah. Ini itu adalah salah satunya ya. Ini coba saya tak tanya untuk Mas Nizam. Mas Nizam, hari ini gimana perasaan kalian saat materi yang saya sampaikan gimana? Menarik apa enggak cara pembuatannya seperti ini, Mas Nizam? Menarik. Yang lain gimana? Ya, menarik. Rumit nggak untuk belajar berpikir komputasional ini? Tidak ya. Ya, ini kita tidak harus selalu menggunakan komputer. Ya, kita saja juga bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya, itu mungkin itu cukup ya untuk pembelajaran kali ini. Untuk minggu depan kita belajar mengenai tentang struktur data yang grab untuk minggu depan. Paham? Paham. Itu mungkin cukup dari saya. Sebelum kita akhiri, tolong ketua kelas pimpin doa. Ayo. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang. Kita ketemu minggu depan. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Up, rasa